mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Haleluya. Setelah kita ketemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Dika yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani pada pagi hari ini juga. Ya, mungkin online nanti bisa dilihat oleh baik Pak Eri maupun Ibu Pendeta Ratnawati yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani di tempat ini. Ya, satu kehormatan. Ya, kalau saya masih bisa melayani di tempat ini, masih bisa bersekutu, bisa memuji Tuhan. Hari ini saya merasakan suasana surga yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu merasakan puji-pujian yang luar biasa. Allah disenangkan pada pagi hari ini. Ya, Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang hebat. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Hari ini kita gak minum susu, tapi makanan keras. Mau? Mau? Haleluya. Ini keras loh firman Tuhan. Ya, bagi saya yang menyampaikannya pun aduh luar biasa, ini berat. Ya, tetapi kita punya Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada kita, akan menuntun, menolong kita, sehingga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Amin. Mau? Haleluya. Ya, mungkin sebelum ini saya teringat Pak Sudika, kita lihat dulu di dalam Matius pasal ke-16 ayat 13. Ya, lihat terlebih dahulu dalam Matius pasal 16 ayat 13. Saya nggak siapa di sini. Oke, ada ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat 14-nya? Ayat 14, maaf. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, ya, kata orang siapakah anak manusia itu? Selama Yesus ada dalam dunia, Yesus ingin tahu, ya, bertanya kepada murid-muridnya, bagaimana pandangan murid-muridnya, apakah pandangan murid-muridnya, apapun yang pernah didengar oleh murid-muridnya dari orang-orang yang ada di daerah sana, atau dari orang-orang yang pernah tahu tentang Yesus, siapakah, atau kata orang siapakah anak manusia itu? Di sana katakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang nabi. Kenapa mereka bisa memberikan jawaban seperti itu? Karena Yesus seolah-olah sosoknya menyerupai Yohanes Pembaptis, ya, mungkin dari perkataannya, dari tingkah lakunya, etikanya dan sebagainya. Bisa juga seperti Elia yang mujizat-mujizatnya yang luar biasa. Seperti Yeremia, khotbahnya begitu berapi-api, begitu luar biasa. Atau salah seorang daripada para nabi. Ya. Yesus digambarkan seperti itu. Nah, kembali lagi Pak Sudika, maaf. Ya, kita ke slide. Ya. Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua, ya. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita sudah hidup seperti Yesus? Nah, makanya tema kita pada pagi hari ini adalah menjadi serupa dengan Kristus. Mudah? Berat. Ya, berat. Kenapa? Karena beda antara Yesus dengan kita, ya. Yesus adalah, ya, Yesus sama-sama manusia dengan sama seperti kita. Hanya Yesus adalah manusia yang tidak berdosa, sedangkan kita adalah manusia yang berdosa. Dari proses kelahiran pun sangat berbeda. Nah, kita akan belajar menjadi serupa dengan Kristus. Next. Nah, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, ya, orang-orang di luar sana, orang dunia bertanya kepada kita, maaf, sebelumnya, ya, ada. Oh iya betul, sorry. Jika orang dunia bertanya seperti apakah Yesus itu, kira-kira jawaban kita seperti apa? Seperti apa Yesus itu? Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Aku ini seperti apa sih? Siapakah aku ini? Ya kan? Nah, kalau nanti sebentar pulang dari tempat ini, ketemulah tukang parkir di depan, barusan ngapain? Ibadah ya? Iya. Ibadah kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Terus kita ditanya lagi, Yesus itu seperti apa sih?
Pernah kita merenungkan seperti ini? Yesus itu seperti apa? Tahan dulu ya, renungan baik-baik. Ya saya rasa jemaat di sini, jemaat yang dewasa sudah tahu siapa Yesus. Ya, saya hanya bertanya aja, seperti apakah jawaban kita? Next. Atau ada pertanyaan lagi, apa bukti bahwa ajaran Yesus dijalankan oleh pengikut-pengikutnya? Kan kata firman Tuhan apa? Kita jangan hanya menjadi pendengar, tapi harus menjadi pelaku firman. Kalau kita hanya mendengar saja, seperti kita mendirikan rumah di atas pasir. Kalau ada angin badai, rumah kita hancur. Tapi kita harus membuat atau membangun rumah kita di atas fondasi batu karang yang teguh. Supaya apa? Ketika ada badai, ketika ada angin, kita tetap bisa bertahan, bisa berdiri. Nah, apa bukti ajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus, termasuk kepada kita? Apakah kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan atau belum? Ya, tahan dulu ya. Silahkan jawab sendiri ya. Oke, next. Nah, Filipus pernah bertanya kepada Yesus. Apa yang dikatakan oleh Filipus kepada Yesus? Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus padanya, kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana kau berkata, tunjukkanlah Bapa itu pada kami? Jadi Filipus pernah bertanya ya kepada Yesus. Apa yang pertanyaannya? Atau pernyataannya? Tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Yesus seringkali mengatakan bahwa apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya, semuanya itu adalah apa yang menjadi perintah daripada Allah Bapa. Ya. Yesus seringkali mengatakan apa yang dilakukannya itu semua atas dasar atau atas perintah dari Allah Bapa. Ya. Makanya Filipus bertanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Ya. Tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu udah cukup kalau kami sudah bisa tahu Bapa itu seperti apa. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Nah ini, Filipus sudah sekian lama, ya, sekitar 3 tahunan bersama dengan Yesus, tetapi masih bertanya, Bapa itu seperti apa? Kalau kita ditanya saat ini, Allah Bapa seperti apa? Gampang jawabannya, ya lihat dari Yesus. Bagaimana Yesus? Ya lihat dari firman Tuhan, dari Alkitab. Ya. Filipus ditegur oleh Tuhan Yesus, kamu tuh udah lama ikut aku, mengiring aku, kok kamu nggak ngerti-ngerti sih? Bapa tuh ada dalam aku dan aku di dalam Bapa. Apa yang aku lakukan semua atas perintah dari Bapa. Jadi kalau pengen melihat Bapa, lihatlah aku. Nah ini, mulai terlihat benang merahnya. Ya, mulai terlihat benang merahnya. Kalau mau melihat Bapa, lihatlah aku, kata Yesus. Betul? Setuju ya? Kalau melihat, ya harus setuju dong, itu Alkitab firman Tuhan. Ya, kita harus yakin betul. Kalau ingin melihat Allah Bapa, lihatlah Yesus. Kan disini katakan apa? Barang siapa telah melihat aku, itu kata Yesus, ia telah melihat Bapa. Bagaimana kau berkata tunjukkanlah Bapa itu pada kami? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Bapak tahu? Di Bapak Ibu tahu? Bapak itu seperti apa? Tahu nggak? Tahu nggak? Harus tahu. Lihat dalam diri Yesus. Karena Bapa dan Yesus adalah satu. Allah kita tidak tiga ya. Allah kita satu, Allah yang esa. Tapi memiliki 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya unity, satu kesatuan. Nah, jadi pada siang hari ini, ya pagi menuju siang ini, kita akan belajar bagaimana supaya kita hidup seperti Kristus. Hidup seperti Kristus. Dan Yesus sudah mengatakan bahwa Bapa itu sama dengan Yesus. Bapa dan Yesus adalah satu. Makanya ketika ditanya siapa Bapa, ya lihatlah aku, kata Yesus. Hal yang sama, kalau orang-orang dunia bertanya kepada kita, seperti apakah Yesus? Bertanya kepada kita. Kalau kita hidupnya nggak disiplin, ugal-ugalan, ya mohon maaf, mungkin kelakuan kita tidak baik, apakah kita bisa menunjukkan Yesus dalam diri kita? Sulit ya, sulit. Saya mungkin pernah cerita ya, saya dikasih karunia Tuhan untuk menolong beberapa orang yang baru lulus dari lapas. Ya,
katanya sudah 3 tahun ngikut Tuhan di lapas. Saya juga belum pernah ketemu orangnya. Sampai detik ini belum pernah ketemu orangnya, tapi saya nggak ngerti dia bisa menghubungi saya. Sudah 3 tahun ketemu Yesus, tapi kelakuan sama. Berantemnya berantem, ngomong kasar pun ngomong kasar. Apa yang bisa saya harapkan? Bahwa dia sudah mengenal Yesus. Ya. Antar geng berantem. Saya tahu geng 1 dengan geng 2, saya tahu, kenal orang-orangnya. Ya, saya coba injili mereka, tapi tetap mungkin belum kasih karunia hal yang Tuhan berikan. Mereka sampai berantem, masih berantem di antara mereka. Ya, berantemnya lapor ke saya, si ini lapor yang ini, si A lapor yang si B lapor. Bingung saya, sampai saya katakan, aduh capek saya. Ini saya udah ngasih nasihat supaya sabar, saling hampura, saling ngampuni. Kok enggak? Oh ya, sebentar saya panggil. Ya, ya. Itu berantem melulu, Bapak Ibu Saudara. Bingung saya, sampai saya katakan, kamu tuh gimana sih? Kok terus-terusan berantem? Saya capek ngedengarnya. Ini saya dapat laporan dari si A gini, si B gini, nggak selesai. Gitu. Saya tidak bisa melihat Yesus di dalam diri mereka. Kata-kata masih kasar, kata-kata masih kotor, mengerikan. Jadi kalau orang bertanya kepada kita seperti siapakah Yesus? Apakah kita bisa mengatakan, ya walaupun kita tidak secara verbal, mungkin kehidupan kita bisa kita tunjukkan bahwa kita beda. Ya. Ketika kita bekerja, ada bos maupun tidak ada bos, kita tetap kerja dengan baik. Yang sekolah, ya, ini ada teman-teman dari Papua ya, sekolah ya sini. Di mana? Di? Oh, Polban, Politeknik Bandung. Ya, oke, luar biasa. Ya. Jauh-jauh dari Papua nih. Ya, mau ini ilustrasi ya. Saya tahu kalian luar biasa dalam Tuhan. Ya. Kita harus diutus datang ke Bandung untuk sekolah, kita sekolah dengan baik. Ya. Sekolah dengan baik sebagai bukti pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan, di hadapan kepada orang tua, di hadapan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena mungkin hari apa ya? 2 minggu yang lalu, saya ketemu dengan seseorang. Memang ada orang yang dari luar pulau, ya. Kami, bukan saya, kami sekolahkan di Jawa Tengah. Awalnya baik. Awalnya emang berantakan hidupnya, disekolahkan baik. Dan saya cukup sedih juga terakhir ini, dia katakan apa? Ini anak tingkah lakunya berubah banget, susah diatur. Padahal tinggalnya di gereja. Susah diatur. Sampai gembala sidangnya ngomong gimana, Bapak Gembalanya? Apa perlu saya pulangkan kembali ke daerahnya? Terus salah satu teman saya katakan apa? Tahan dulu aja, sabar dulu aja. Kita lihat sampai akhir sekolah ini, sampai Agustus Juli tahun depan seperti apa. Sampai seperti itu. Ya, padahal tinggal di gereja, tapi karena bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, akhirnya perubahan hidupnya begitu drastis. Dia berubah dan tidak menunjukkan Kristus. Pada awalnya, aduh luar biasa. Rajin cuci mobil, punya gembala, bersih-bersih gereja, pagi setiap hari. Tapi akhir-akhir hidupnya, akhir-akhir perjalanan mau lulus SMA, rusak hidupnya. Dia tidak bisa mempertanggungjawabkan bahwa dia sebagai anak Tuhan yang dipercaya untuk belajar di Jawa Tengah. Ya. Kalau orang-orang melihat tingkah laku dia, aduh mengerikan. Apalagi, ya, saya ngeri ya. Emang satu daerah tersebut seks bebasnya tuh mencolok banget. Dia melakukan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Ya, itu mengerikan banget. Nah, baik. Jadi Filipus Yesus mengatakan pada Filipus, kalau engkau ingin lihat Bapa, lihatlah aku. Sama halnya dengan orang dunia. Ketika orang dunia ingin melihat Yesus, sudah selayaknya orang dunia itu melihat tingkah laku kita yang berbeda dengan orang lain. Berbeda dengan orang dunia. Bapak, Ibu, ketika saya melakukan PI penginjilan, ya, antara orang yang di Cianjur, yang di Tasik, yang di Bandung, kebohongan, mereka suka berdusta, dan dustanya sama. Dan akhirnya saya menarik satu kesimpulan bahwa dusta yang dilakukan oleh orang-orang tersebut itu bukan berasal dari diri mereka masing-masing. Karena daerahnya beda kan, Cianjur, Tasik, Garut, Bandung, 4 daerah. Kelakuannya sama, suka berbohong mereka itu. Dan saya tahu dari Alkitab, dari firman Tuhan, bahwa bohong atau dusta itu berasal dari iblis. Bohong itu bukan sifat ya. Bohong itu adalah roh dusta.
Jadi dusta itu roh. Sehingga ketika seorang anak kecil, walaupun tidak diajarkan oleh orang tua pernah nggak ngajarin kita berbohong? Nggak pernah kan? Tetapi kita bisa berbohong, kenapa? Karena itu dusta itu berasal dari iblis, roh. Maka firman Tuhan katakan apa? Jika kamu suka berdosa, ya iblislah yang menjadi bapakmu. Saya lihat kelakuan sama, ya banyak berbohong, ya banyak hal, ya dia mencoba membohongi saya walaupun saya tahu, tapi akhirnya ya tetaplah saya pura-pura nggak tahu demi supaya mereka bisa kita peroleh. Ya. Tetapi dustanya sama hampir semua daerah. Berarti sumbernya sama. Dusta itu berasal dari iblis, karena iblis ada bapak pendusta, dan dusta itu ada roh, itu sama. Nah, orang-orang di luar sana dengan dustanya itu tidak bisa mencerminkan bahwa mereka punya juru selamat. Ya, mereka memang lagi kita coba gitu, walaupun sulit yang luar biasa, ya menginjili mereka susahnya luar biasa. Ya, tetapi kehidupan mereka, ya karena mereka belum terima Yesus, belum tahu Yesus, kehidupan mereka seperti, ya mohon maaf, seperti iblis. Mereka banget. Aduh, berbohong tuh sepertinya apa ya? Udah menempel di lidah bibirnya. Sudah tidak takut lagi. Coba kalau kita berbohong, kita takut gak? Jangan kita deg-degan kan, deg. Apalagi yang mahasiswa nih, yang biasa nggak nyontek terus tiba-tiba mau nyontek, deg-degan gak? Deg-degan ya. Ya. Karena kita tahu kebenaran. Tapi orang-orang di luar sana tidak tahu kebenaran. Dan kita yang sudah tahu kebenaran, hidup kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita sedang dipimpin oleh Allah untuk apa? Serupa dengan Kristus. Apa buktinya? Ya Yesus mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk mengembalikan kemuliaan Allah kepada manusia. Malaikat Lucifer beserta dengan rekan-rekannya, dengan anak buahnya, ketika jatuh ke dalam dosa ada pengampunan? Enggak. Mereka dibuang ke bumi dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia ditebus oleh Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Dan ketika Yesus keluar dari kubur, ya Yesus mengatakan, damai sejahtera kamu dan terimalah Roh Kudus. Roh Allah kembalikan lagi kepada manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah adalah makhluk yang paling sempurna. Ya. Kejadian 1, 26, 27. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu ciptaan yang paling sempurna. Ya. Serupa dan segambar dengan Allah. Hati-hati. Kita tidak sama dengan Allah ya. Kita serupa. Tidak sama. Serupa. Artinya apa? Kita memiliki kuasa seperti Allah, kan disuruh mengelola bumi kan oleh Allah, diberikan kuasa. Kita punya otoritas ilahi, otoritas Allah. Kita punya karakter atau sifat-sifat Allah, tetapi kita tidak sama dengan Allah. Jangan sampai kita ingin menyamakan diri dengan Allah. Kalau ingin menyamakan diri dengan Allah, gak beda jauh dengan Lucifer. Lucifer memberontak kepada Allah, mengkudeta dengan Allah. Kenapa? Ingin posisinya sama dengan posisi Allah. Tetapi manusia diciptakan oleh Allah serupa dan segambar dengan Allah. Imago Dei. Ya. Bahasa Jawanya Imago Dei. Serupa dan segambar dengan Allah. Ya. Jadi kalau ingin melihat Allah, haruslah lihat di dalam diri kita. Oh, lihat Yesus. Tinggal laku kita seperti Yesus. Nanti kita akan belajar 5 hal. Ya, next. Nah, jadi ketika kita bercermin, wajah siapa yang kita lihat? Wajah kita atau wajah Yesus? Karena di dalam Galatia 2:20 katakan apa? Sama-sama wajahnya kalau kelihatannya 2:3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi di sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Di sini Bapak Ibu Saudara, katakan di bagian B-nya apa? Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Kita hidup dalam daging atau dalam roh? Dalam daging, kita masih punya daging. Ya, kita adalah manusia daging yang memiliki roh. Ya. Hidupku yang hidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman. Jadi kalau kita hidup saat ini dalam daging, kita hidup oleh iman. Karena Abraham pun dibenarkan oleh Allah karena punya iman. Iman dalam hal apa? Dalam anak Allah. Kita hidup saat ini, kita ada, kita bisa duduk manis, kita bisa duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Itu karena hidup kita walaupun masih dalam daging, kita hidup dalam iman kepada Yesus yang telah mengasihi aku. Ya. Kalau kita tidak dikasih oleh Tuhan, Yesus tidak mati di atas kayu salib, kita tidak bisa duduk seperti ini. Kita sudah binasa. Ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah binasa. Tetapi karena kasih Allah,
dan Yesus sudah menyerahkan dirinya untuk saya, untuk Bapak Ibu Saudara, maka kita bisa ada tempat ini. Ya, walaupun kita masih hidup dalam daging, tetapi kita punya iman. Oh, Yesus sudah mengasihi saya. Yesus sudah menyerahkan dirinya untuk saya, sehingga kita ada sebagaimana kita ada. Dan keberadaan kita seperti apa? Lihat, yang saya kasih warna merah. Namun aku hidup, kalau kita saat ini hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ya. Kalau kita hidup Bapak Ibu Saudara, bukan lagi karena kita hidup, karena keinginan kita. Atau apa lanjutnya? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Kalau dulu zaman tahun berapa? 2000 awal ya. Komputer tuh ada tulisan Intel Inside. Pernah tahu nggak? Beda zaman begini. Oh, ya, yang tua-tua sih mungkin tahu ya. Yang umur ya Bu ya, Pak ya, tahu Intel Inside. Malah ada stiker Jesus Inside. Nah, itu tahu nggak? Tahu ya, itu tahu ya. Jesus Inside, Intel Inside. Ya. Jadi di dalam hidup kita, ya, bukan lagi diri kita, bukan diri Yusman lagi, tapi Jesus Inside, in Yusman. Ya. Ini yang harus terjadi. Ini yang terjadi atas Yesus. Mau lihat Bapa, lihatlah aku, kata Yesus. Mau lihat Bapa, lihat aku. Ya. Kalau mau lihat Yesus, lihatlah aku. Ini Paulus katakan seperti itu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup, aku sendiri yang hidup, melihat Kristus yang hidup dalam aku. Jadi dalam hidup kita harus yang menjadi penggerak kita, ya memang kita diberikan oleh Allah tubuh, jiwa, dan roh. Kita diberikan free will, diberikan kehendak bebas, kita boleh melakukan apapun. Tetapi yang paling penting apa? Hidup kita harus dikontrol oleh Kristus. Di sini Rasul Paulus hidupnya dikontrol oleh Kristus. Yesus ada dalam diri Rasul Paulus. Ya, sehingga katakan bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Bukan berarti kita tidak punya kebebasan, tetap kita punya kebebasan. Tetapi alangkah baiknya kebebasan kita ini dikontrol oleh Yesus. Sehingga kita bisa melihat, orang dunia bisa melihat. Ketika orang dunia melihat Yesus, ingin melihat Yesus, lihatlah dalam hidup kita. Berat ya. Maka dari awal saya katakan firman Tuhan hari ini berat. Masih sanggup mendengarnya? Mau? Ya, ini berat bagi saya, terus terang berat. Tapi Roh Kudus mau rindu, ya, saya diperintahkan untuk menyampaikan hal seperti ini. Ya, seperti kemarin saya nanya ke Pak Erik, temanya apa Pak Erik? Firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Ya, silakan. Menurut Pak Yusman apa yang digumuli sehari-hari ini? Ya. Kita memiliki kehendak bebas, kita punya pikiran, kita punya hati, tetapi biar itu semua dikontrol oleh firman Tuhan. Sehingga dunia ketika ingin melihat Yesus, lihat hidup kita beda. Makanya hari-hari akhirnya saya berpikir gini, saya bertanya kepada Tuhan, kenapa sih saya harus berhadapan dengan orang-orang kayak gitu? Orang-orang yang baru keluar di lapas, ngeri Tuhan, ngeri banget. Ya, ada yang bekas membunuh, ya. Kejadiannya sekitar 3 tahun yang lalu ya, 2 atau 3 tahun, 4 tahun yang lalu membunuh 3 orang. Baru 2 bulan yang lalu dibebaskan, 2-3 bulan yang lalu dibebaskan. Ya. Ngeri bergaul dengan kayak gitu, tapi saya nggak ngerti kenapa Tuhan utus mereka pada saya. Tapi saya akhirnya mengerti, saya harus menyampaikan firman walaupun tidak langsung saya bertemu dengan dia. Sampai detik ini saya belum pernah ketemu dengan orangnya. Hanya dengan Facebook, hanya dengan WA, ya, saya membimbing mereka. Ya, ya puji Tuhan ada sarana kayak gini. Walaupun kadang-kadang, Pak, mama saya sakit, Pak, istri Pak Majikan, nyebutnya Pak Majikan tahu gak duit Pak. Ada hal kayak gitu, ada. Kadang-kadang teleponnya jam 12 malam, jam 5 subuh, gitu kan? Ya apa kita layani? Tetapi saya ingin menyampaikan kepada mereka bahwa di dalam Kristus, di dalam kekristenan itu beda dengan mereka. Ya, saya sampaikan, harus ada pengampunan, harus bisa saling memaafkan. Saya bilang gitu kan, pengampunan. Karena mereka tidak ada pengampunan. Ya, mereka sama sekali nggak ada pengampunan. Waduh, berat masalah pengampunan. Gara-gara uang 300.000 itu ancaman-ancamannya ngeri. Ya, saat yang satu akan mengancam yang lain, karena kita 300.000. Ya, ada ini dia tuh saya bilang udah ampun ya, saya bilang gitu. Ya, saat nanti saya akan kejar ketika dia keluar dari penjara tuh hari apa ya? Hari Senin kemarin. Sorry. Hari apa ya? Kemarin. Hari Jumat dia keluar dari penjara. Saya mau kejar dia katanya di penjara di lapas. Saya mau nagih 300.000 karena dia punya hutang. Seperti itu. Capek. Tapi saya bersyukur
Dan saya mengerti, oh Tuhan ternyata saya disuruh seperti itu walaupun jiwa itu belum dimenangkan gitu kan. Tetapi saya bersyukur, saya bisa memberikan nilai-nilai, memberikan firman-firman kepada mereka. Ya, mereka dari agama sebelah, dari tetangga sebelah. Ya. Jadi hidup kita beda dengan orang-orang dunia. Ya Bapak Ibu Saudara, saya pun belajar. Firman Tuhan itu ada pedang yang bermata dua, bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara, termasuk kepada saya. Saya pun belajar kayak gini, aduh bukan beringat berat. Ya, tetapi saya percaya, saya punya Roh Kudus. Dan hal yang sama, Bapak Ibu Saudara punya Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa seperti ini. Next. Ya, jadi kita harus belajar. Yang pertama, serupa dengan Kristus ada hal yang wajib. Nah, Bapak Ibu Saudara, berat kan? Jadi kita harus serupa dengan Yesus. Dan serupa dengan Yesus itu ada suatu kewajiban. Ini bukan kata saya. Ini firman Tuhan katakan 1 Yohanes 2:6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, Bapak Ibu, siapa yang dalam Yesus? Berani angkat tangan? Siapa yang dalam Yesus? Ya, Bapak Ibu Saudara wajib hidup sama seperti Kristus. Gak ada pilihan loh. Gak ada pilihan. Ya, gak ada pilihan. Makanya serupa dengan Kristus adalah hal yang wajib harus kita lakukan. Barang siapa mengatakan bahwa ia dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini ada kata telah. Artinya apa? Yesus sudah memberikan contoh. Yesus sudah menjadikan teladan hidupnya untuk kita. Jadi tidak ada tawar-menawar. Ya. Sama halnya dengan janji pernikahan. Ketika kita komitmen menikah dengan seseorang, kan ada janji nikah. Baik dalam senang maupun susah, dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan melimpah maupun kekurangan, bla 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 dan sebagainya. Ada satu komitmen yang nggak bisa kita langgar, wajib untuk diikuti. Ya, dari sini pun sama. Kalau kita merasa bahwa hidup kita dalam Kristus, maka hidup kita harus seperti Kristus telah hidup. Sama halnya dengan Yesus. Yesus melakukan 100% apa yang diperintahkan oleh Bapak. Makanya ketika ditanya oleh Filipus, Bapak tunjukkan Bapak kepada saya. Yesus katakan, kamu harus lihat. Kalau kamu ingin lihat Bapak, lihatlah di dalam aku. Asik ya? Asik banget firman Tuhan. Ya, ini menggugah. Ini akhir zaman ya, Bapak Ibu Saudara. Akhir zaman. Hidup kita harus beda dengan orang dunia. Ya, dunia mengerikan banget. Malah kemarin presiden, saya lihat di TikTok, presiden Amerika yang sekarang siapa? Trump mengatakan apa? Gereja sekarang kondisinya sedang melemah. Kan? Mengatakan seperti itu. Ya. Maka kita sudah seperti Kristus beda, memberikan nilai. Ya. Jadi nggak bisa tawar lagi bahwa hidup kita harus sama seperti Kristus. Next. Yang kedua, untuk bisa serupa dengan Kristus kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Nah ini salah satu solusi, salah satu jalan, satu arah. Kita yang sudah ada di dalam Yesus, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita yang hidup bersama dengan Yesus hari-hari, maka hidup kita harus sama seperti Yesus telah hidup. Wajib, harus. Dan supaya kita bisa sama seperti Kristus, makanya pikiran kita, perasaan kita harus sama seperti Kristus. Amin, amin. Haleluya. Nggak mungkin kalau pikiran kita seperti orang dunia, perasaan kita seperti orang dunia. Orang yang sedang kesusahan ya biarin aja, mampus ya mampus lah. Pikiran kita, hati kita seperti itu, nggak bisa. Kita harus punya belas kasihan. Itu hati Yesus. Ya, hati Yesus. Kita harus punya perasaan seperti Yesus. Ya, ada kasih, ada pengampunan, ada hati yang rindu untuk menolong dan sebagainya. Jadi pikiran kita harus pastikan bahwa pikiran kita maupun hati kita harus seperti yang terdapat juga dalam Yesus. Jangan seperti orang dunia. Ya. Kenapa bangsa Israel dihancurkan oleh Tuhan sampai dibuang ke Mesir, dibuang ke Babel dan sebagainya? Karena katanya mengiring Yesus, tetapi pikiran mereka, hati mereka mau menyembah kepada Baal, kepada ilah-ilah lain. Maka dihancurkan oleh Tuhan. Ya. Dan kita supaya hidup kita bisa seperti Kristus, tanamkan dalam hidup kita saat ini. Pastikan bahwa pikiran Kristus dan perasaan Kristus, hati Kristus ada di dalam kita. Amin. Yuk sama-sama belajar. Saya juga mau. Ya. Dalam hal apa aja?
perasaan dan pikiran serta apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita sebagai teladan. Next. Hal-hal yang harus kita lakukan agar serupa dengan Kristus. Tadi kan pastikan pikiran kita maupun perasaan kita harus sama seperti Yesus. Pikiran dulu, keinginan dulu harus ada dalam hidup kita untuk seperti Yesus. Dan ini perbuatan yang harus kita lakukan. Ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap kau rendah karena kau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? 1. Perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Ini adalah perintah daripada Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Ya. Jadilah teladan. Rasul Paulus menyuruh kepada Timotius supaya menjadi teladan bagi orang-orang yang dilayani oleh Timotius. Harus menjadi teladan. Dan ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa Timotius harus menjadi teladan, Paulus apakah sudah melakukannya menjadi teladan? Yes. Karena Rasul Paulus pernah mengatakan apa? Ikutlah teladanku. Hebat loh Rasul Paulus itu. Ya, pernah baca Alkitabnya? Ada kata-kata itu? Ikutlah teladanku. Kalau belum, itu PR. Ya, di Bro Dika, Rasul Dika bertanya minggu depan. Sudah, ketemu belum ayatnya. Ya. Rasul Paulus sudah menjadi teladan, sehingga dia bisa mengatakan kepada anak rohani yang bernama Timotius, jadilah teladan. Rasul Paulus ingin juga Timotius menjadi teladan dalam hal apa? Perkataan. Terus dalam hal apa? Tingkah laku. Dalam hal apa? Kasih. Dalam hal apa? Kesetiaan. Dalam hal apa lagi? Kesucian. Dan ini lima-limanya ini sudah barang tentu sudah dilakukan oleh Yesus semuanya. Amin. Yesus sudah melakukannya. Makanya Paulus mengikuti teladan Yesus, memberikan nasihat kepada Timotius untuk mengikuti teladan daripada Paulus. Dan di sini saat ini kita generasi, ya, generasi Z ya saat ini. Apakah kita bisa memberikan teladan bagi generasi-generasi berikutnya? Keteladanan iman kita, ya, dalam hal 5 hal: perkataan kita, tingkah laku kita, ya, kasih kita, kesetiaan kita, kesucian kita. Apakah kita bisa menjadi teladan? Next. Ya. Ada 5 hal, ya Bapak Ibu Saudara, 5 hal yang harus kita lakukan supaya hidup kita bisa seperti Kristus. Ya, selain pikiran kita, perasaan kita harus seperti apa yang ada di dalam diri Yesus, sehingga ini menjadikan driving force, menjadikan gaya dorong supaya perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, kesucian kita bisa seperti Kristus. Dan ketika kita memiliki 5 hal ini, ya orang bisa lihat bahwa di dalam hidup kita ada Yesus. Ya, kita bahas satu-satu, ya. Oke, kita bahas satu-satu. Next. Ya, yang pertama perkataan. Efesus 4 ayat 29 katakan apa? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Firman Allah mengatakan begitu jelas. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Ya, paling penting perkataan kita. Ya. Ada orang ngomong perkataan kita itu doa kita. Ya, itu terlalu walaupun gak nyambung juga. Ya. Tapi perkataan kita harus betul-betul berisi firman Allah. Misalkan saya sebagai orang tua, anak saya bisa ada kesalahan, jangan sampai saya tuh mengatakan, oh dasar anak gop, gitu kan. Terus kalau orang-orang di Bandung ini kan ada kata-kata bagus, kata-kata ya bagus lah, viral yang banyak dipakai orang. Kata apa? Itu kan. Ya, gak usah sebutin ya. Ya nggak boleh kata anjing, babi, ya jangkrik lah, orang Surabaya kadang ngomongin orang jangkrik gitu kan. Ya dasar bego, dasar belagu, orang Bandung ngomong gitu kan. Tolol gitu, ngeri. Ya perkataan kita jangan seperti itu, kita harus beda dari orang dunia. Kata-kata harus baik. Ya. Anak kita salah, jangan sampai nggak bisa dapat pelajaran, jangan sampai katakan, oh dasar anak bodoh, anak tolol, nggak tahu diri, sekolahnya nggak ngerti-ngerti, gitu kan? Tapi kita, nah, kamu anak yang baik, kamu anak pintar. Sekarang kamu nggak bisa, kamu pasti bisa. Ya, dengan kata-kata positif. Ya. Ada kata-kata pujian, itu bisa membangun anak, bisa menjadi hebat, menjadi luar biasa. Tetapi ketika kita katakan dasar anak bego, amin kata anaknya,
bego bener tuh anak gitu kan. Ya, jangan. Kata kita harus baik. Bodoh, wah dasar anak pintar, dapat nilai 0, hebat banget, hebat kamu gitu kan. Kamu bisa. Apa percaya? Kamu bisa. Kamu belajar lebih rajin lagi. Ya. Sekarang kamu belum bisa, tapi kamu pasti bisa. Itu kata-kata membangun, kata-kata positif. Ya. Kepada pembantu kita pun kita harus hati-hati. Ya. Jangan sampai pembantu kita yang paling bisa nilai kita kan keluarga kita terdekat, orang-orang terdekat. Kalau kelakuan kita nggak baik, ya pembantu kita lihat, oh iya ya, katanya pendeta, katanya rajin ke gereja, tapi kelakuan kayak gitu. Ya, nah saya bersyukur di rumah saya punya ART, asisten rumah tangga, guru sekolah minggu loh. Aneh nggak? Asyar. Jadi asyar jadi guru sekolah minggu. Pak Heru tahu. Ya. Suka doa pagi, tiap pagi. Coba kalau saya misalnya saya nggak mau jadi sini nggak. Kalau saya sendiri nggak jaga-jaga, waduh ngeri banget saya gitu kan. Guru sekolah minggu loh. Ya memang tadi belum jadi guru sekolah minggu ketika datang dari luar pulau datang, tapi kita kasih kesempatan ya untuk melayani Tuhan. Jadi asyar, jadi kolektan. Kalau ada kegiatan yang ngebantu di dapur juga, hebat tuh anak itu. Jadi sekarang jadi guru sekolah minggu. Ya. Coba, kalau saya nggak menyebut baik nggak. Coba kalau misalnya saya tidak menjaga hati kita, saya perkataan saya, memang kadang-kadang saya juga bisa marah di rumah gitu kan. Ya saya juga manusia. Ya, tapi saya belajar untuk kontrol. Ya. Kalau misalnya saya nggak belajar firman Tuhan, apa jadi guru sekolah minggu? Majikan saya jadi ke gereja kelakuan kayak gitu, mungkin gitu kan. Nah, kita belajar. Ya, saya sekali lagi di hadapan Tuhan bukan untuk ini. Saya belajar untuk taat kepada Tuhan. Belajar, walaupun banyak kekurangan. Ya, saya belajar. Terus yang kedua, dalam Kolose 4:6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Ya, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada tiap orang. Ya, kamu orang Kristen? Iya, saya orang Kristen. Kamu percaya Yesus? Percaya. Coba kalau kata-katanya hambar, kamu sih cuma ngomong aja. Omong doang, kelakuan kamu seperti itu. Siapa yang dipermalukan? Tuhan Yesus. Kata-kata kita harus penuh dengan kasih. Seperti yang dengan Yesus. Ada seorang perempuan yang hendak dilempari, ya, karena perbuatan zina. Sebenarnya Yesus kan bisa ngomong langsung. Ngapain juga kamu ngintip-ngintip orang yang kayak gituan? Berarti kamu sendiri yang berusaha menjebak, kan bisa gitu kan? Tapi Yesus tidak mengkonfrontir seperti itu. Siapa yang tidak berdosa, silakan lempar terlebih dahulu. Kata-kata tidak hambar, powerful, punya kekuatan yang luar biasa. Ya, Tuhan Yesus tidak mau terjebak, tetapi Tuhan Yesus memberikan kasih. Akhirnya pertanyaan, hai perempuan, hai wanita, apakah ada orang yang mau melempar kamu? Gak ada Tuhan. Mereka pergi satu persatu. Ada yang kasih. Apakah? Ya, jadi perempuan itu, apakah ada yang akan mau engkau? Dan aku pun tidak akan menghukum kau. Jangan berbuat dosa lagi. Wow, dahsyat. Dahsyat luar biasa. Ya, kata-kata kita harus powerful. Kata-kata kita harus penuh dengan iman, dengan firman. Ya. Dan kalau sekarang kan jari-jari kita kan, jari-jari kita pun harus diurapi oleh Tuhan. Jangan sampai kita membuat status ini penting bagi kita anak-anak Tuhan. Jangan bikin status yang membuat orang lain jadi lemah. Status di WA, ya. Terus di mana lagi? Kalau saya sih masih di Facebook, saya selalu setiap hari saya kasih ayat-ayat, walaupun saya tidak memberikan pembahasan, ya hanya ayat-ayat aja. Ya. Jangan ayat-ayat jangan di status kita masa depan suram, ya. Atau dasar orang apa gitu kan, 4 orang terus pada si A, si B, si C, atau ada hal-hal yang tidak baik. Jangan, kata-kata positif. Soalnya dunia bisa lihat orang Kristen beda. Ya. Jadi perkataan kita, Yesus pun sama. Apakah ada perkataan kotor yang keluar dari mulut Yesus? Enggak ada kan? Yesus marah enggak? Pernah marah di Bait Allah, mencukur balikan pedagang-pedagang yang ada di Bait Allah. Tapi apakah ada perkataan Yesus yang seronok? Perkataan Yesus tidak baik? Enggak ada. Yesus marah pun marah yang membangun. Dan kata-kata Yesus penuh kasih. Kita belajar. Jadi perkataan kita harus diurapi oleh Tuhan.
Maka Daud katakan apa? Tuhan, berjaga-jagalah di itu mulutku, supaya jangan sampai aku berdosa kepadamu. Berjaga-jaga. Ya, mulut ini bagian organ tubuh kita yang paling kecil, tetapi yang paling sulit dikendalikan lidah ini. Ya, dengan lidah kita bisa mengutuk, dengan lidah kita bisa memberkati. Tapi alangkah baiknya kita minta kepada Tuhan dan menjadi bagian kita untuk menjaga perkataan kita. Yang kedua, B, tingkah laku kita. Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita kerjakan. Yang kuliah, yang sekolah, sekolahlah yang dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kerjakan yang terbaik. Yang bekerja, walaupun tidak ada bos, walaupun tidak ada majikan, walaupun tidak ada orang yang mengawasi, kerjakanlah dengan baik. Ya. Berapa tahun yang lalu saya pernah ke Jepang. Kurang lebih pukul 11 malam. Ya. Ada penyeberangan, ya. 11 malam sepi di sana, ya, sepi. Di dekat pertokoan cukup sepi. Lampu untuk menyeberang jalan, lambang orang berjalan kaki masih merah. Seorang perempuan sendiri nyebrang, gak ada kendaraan dari kiri kanan, nunggu sampai warna hijau. Dan kita pun sebagai orang Indonesia, ya saya juga mikir juga kalau nggak ada orang itu mungkin bisa nyebrang walaupun merah gitu kan. Saya besar dengan teman-teman nunggu perempuan itu nyebrang, kita ikut nyebrang. Ya. Karena dia udah tertib. Ya, Jepang bukan negara yang mayoritas Kristen, tetapi tertib untuk ikuti aturan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Kita percaya kepada firman Tuhan dan harus mau melakukan firman Tuhan. Apapun yang kita perbuatan seperti itu Tuhan, bukan untuk manusia. Ingat baik-baik. Ada sepasang mata melihat. Saya seringkali mengatakan kepada anak-anak saya, ya, kalau kalian nanti misalkan punya teman pacar gitu kan, sekolah keluar kota atau apa, ingat baik-baik, jaga kekudusan. Saya katakan seperti itu. Jaga kekudusan. Ada sepasang mata melihat, tinggal aku punya hati-hati. Saya katakan seperti itu kepada anak-anak saya. Ya. Dan dalam 2 Tesalonika 3:13 katakan apa? Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu berbuat baik. Lakukan. Ya, lakukan. Seperti halnya saya melayani orang-orang kayak gitu. Kadang-kadang hampir tiap hari atau 2 hari sekali minta bantuan Bapak Ibu. Memang nggak banyak, minta bantuan. Inilah, itulah segala macam. Malah ada yang datang ke kantor, ya orang Kristen dia, tapi nggak ngerti, nggak jelas. Sama preman. Minta bantuan hari ini, kakaknya sakit. Terus datang lagi, ada yang meninggal. Apalagi ada yang macam-macam. Sampai-sampai staf saya yang biasa ngasih ngatain, Pak, alasannya apa lagi hari ini? Kalau dia mau datang, sampai segitunya, tidak mencerminkan Kristus. Dia orang Kristen. Ya. Nah, tetapi kita belajar sesuai firman Tuhan. Kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Walaupun orang itu udah nyebelin, asli nyebelin Bapak Ibu. Saya juga manusia, punya pikiran, punya perasaan, sebel gitu kan sama dia. Kenapa sih nggak kerja? Malah dia sempat tanya ke saya, wah berapa tahun yang lalu, Pak, kalau saya ngasih perpuluhan gimana? Buset lah. Perpuluhan dari hasil, minta ke pabrik lah, minta kemana gitu kan. Dia mau membandingkan milik Tuhan. Saya juga nggak tahu lah. Dia bilang, kamu harus kerja benar. Ya, tetap sampai sekarang pun saya tetap bantu. Saya belajar firman Tuhan. Saya punya prinsip sesuai dengan kepada firman Tuhan. Kalau orang datang kepada saya, jangan sampai menolak. Kalau apa yang dibutuhkannya ada. Tetapi saya juga harus uji orang tersebut. Apakah hanya memanfaatkan saya atau memang benar-benar perlu diuji. Nah di sini, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Kita lakukan ya, yang menjadi bagian kita. Yesus pernah jemu berbuat baik? Enggak. Malah orang berdosa pun bersalah, katakan ampunilah dia. 7 kali 70 ampuni dengan tidak terhingga. Itu kan kebaikan yang Tuhan Yesus lakukan, memberi makan. Next, tinggal laku kita harus baik sama seperti Yesus. Kasih. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Jadi kita harus saling mengasihi satu dengan lain. Itu membuktikan bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jelas. Ini sudah dilakukan oleh Yesus. Yesus melakukan ini. Kasih Yesus tidak terhingga. Sehingga Yesus mau melakukan perintah Bapa. Untuk apa? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang
Enggak. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang dibuktikan oleh Yesus. Kasihnya luar biasa. Yesus datang ke dalam dunia ini mengosokkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Yesus lakukan itu. Kenapa? Karena kasih. Karena kasih. Ya, karena kasih. Oh tadi orang-orang itu saya bilang, aduh nyebelin banget kelakuannya kayak gitu. Saya bisa mengatakan, aduh nyebelin banget. Tapi Yesus tidak ada kata nyebelin seperti saya. Oh Yesus hebat, Yesus luar biasa. Adanya kasih. Karena kasih pun Yesus akhirnya menderita. Karena kelakuan kita Bapak Ibu Saudara, Yesus harus menderita karena kasih yang luar biasa. Ya, kita belajar. Dan ini pun sudah dilakukan oleh Paulus. Ya, Paulus sampai disesang ya, dirajam dengan batu, sampai kapalnya karam dan sebagainya, gitu kan, kejar-kejar mau dibunuh. Tetapi Paulus tetap mengasihi orang-orang, tetap mengasihi, mengabarkan kebenaran firman Tuhan, mengabarkan Injil, mengabarkan kabar sukacita. Bahkan di tengah penderitanya pun ketika di dalam penjara, Rasul Paulus masih bisa menasihati hal-hal yang positif. Kenapa? Karena kasih. Ya, kita belajar. Ya. Jadi tadi yang pertama tentang apa? Perkataan kita. Perkataan kita harus benar. Terus kedua, tingkah laku kita pun harus sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, kasih. Yang keempat apa? Kesetiaan. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Yang bagian sifat yang diinginkan seseorang ialah kesetiaannya. Orang pintar banyak. Ya. Orang hebat banyak. Tetapi orang yang setia, firman Tuhan kata, siapakah yang mendapatinya? Kita harus menjadi orang-orang setia. Gak mungkin nih, di sini kan banyak gadis-gadis nih, atau cowok-cowok nih, cowok-cowok ganteng nih. Kalau kalian punya pacar, pengen cari yang setia atau yang kaya? Mau yang setia atau yang kaya? Dua-duanya ya kelihatan. Kalau orang tua sih pengennya dua-duanya ya, kaya ya setia kan gitu. Tapi kalau pilihan dua pasti yang setia. Kalau setia akan diberkati, gak usah takut. Tapi kalau kaya aja, waduh kalau terang banyak duit, pergi sendiri kemana dengan teman-temannya, ninggalin keluarga atau apa kan bisa. Ya, malah suka jajan, bisa. Tapi kalau orang setia, apalagi setia dengan janji nikah, wow, luar biasa. Ya. Jadi orang hebat, orang pintar banyak banget. Tetapi orang yang setia, itulah yang kita cari. Dan itu pun terlebih yang Tuhan cari. Cowok-cowok, harus setia ya. Mahasiswa nih, harus setia. Kalian suatu hari punya pasangan hidup, ya punya pacar, harus jadi orang setia. Nah, dengan cewek-cewek pun sama. Ya, oke kita setia. Terus Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan padamu mahkota kehidupan. Lebih dari Tuhan, kita harus setia kepada Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Setia, jangan cari Tuhan yang lain. Tuhan kita sudah benar, yaitu Tuhan Yesus. Nggak ada Tuhan lain di dunia ini yang seperti Allah kita, nggak ada. Kalau ada yang mengatakan itu bohong, hanya Yesus. Maka kita harus setia. Kenapa? Yesus pun setia kepada kita. Kalau kita ada sampai saat ini semua karena kesetiaan daripada Tuhan. Amin ya amin. Haleluya. Yang terakhir, kesucian. Kesucian. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi kita harus hidup menjauhi dosa. Pikiran kita, hati kita, tingkah laku kita harus menghindar dari dosa. Ketika dosa datang, iblis menggoda kita, apa yang harus kita lakukan? Jangan ikuti. Adam dan Hawa kenapa mengikuti bisa jatuh dalam dosa? Karena mendengar, melihat. Pikiran dia, hati dia, ya yang berasal dari telinga dia kan dipengaruhi oleh iblis. Enggak apa-apa. Makan buah itu Allah tahu kalau kamu akan menjadi seperti Allah. Ya kan? Dengar, asik banget kalau bisa seperti Allah kan? Pendengaran dan melihat, buahnya itu ternyata manis, ya. Buahnya luar biasa. Akhirnya jatuh dalam dosa. Tetapi kita harus menghindari dari perbuatan dosa. Memang tidak mudah, tetapi kita belajar. Kita punya Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Dan di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam apa nih? Di dalam apa? Seluruh. Bukan bagian mata, bagian kaki, bagian apa enggak. Seluruh hidupmu sama seperti Dia. Dia-nya berbesar, berarti sama seperti Allah. Yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada terus kuduslah kamu sebab aku kudus.
Kita harus suci, kita harus kudus. Sebab Allah yang memanggil kita, Kristus yang memanggil kita adalah kudus. Ya, maka tadi saya katakan, Yesus dan kita adalah sama-sama manusia. Tapi apa yang membedakan? Yesus adalah manusia yang tidak berdosa, Yesus adalah manusia yang suci, manusia yang kudus, tetapi kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan ini, bahwa kita harus menjadi seperti Yesus, suci, kudus. Tidak 5 hal. Bisa disebutkan? Satu apa tadi? Perkataan kita. Terus kedua, 3 laku kita. Ketiga, kasih. Keempat, kesetiaan. Yang kelima, kesucian. Luar biasa. Next. Wah, ini nih bagian targetnya nih. Ini yang saya katakan berat. Tapi tadi Bapak Ibu Saudara udah komitmen siap kan menerima makanan keras kan? Ini komitmennya. Dan ini termasuk buat saya. Buat saya Pak, Bu. Ya, saya juga mau belajar. Walaupun ini tidak mudah, yuk sama-sama belajar. Apa target keserupaan? Apa target keserupaan dengan Yesus? Kalau orang dunia ingin melihat Yesus, lihatlah diri saya. Berarti pasti dikaya, berat, sama seperti saya. Tapi yang nggak mau firman Tuhan harus sampaikan, gitu kan? Ada di dasar firman Tuhannya ada ayat-ayatnya. Dan kehidupan saya. Ya, sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Karena firman Tuhan katakan, firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Ya, bagi saya yang menyampaikannya dan bagi Bapak Ibu Saudara mendengarkannya, ini menjadi jamuan makan siang kita hari ini. Amin. Luar biasa. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk sama-sama belajar, Ya, target bro, jangan gara-gara keras langsung ditutup bro. Ya, kita sama-sama baca ya, Kalau, ya 2, 3. Kalau orang dunia ingin melihat Yesus Kristus, lihatlah diri saya dan kehidupan saya. Oh, tutup, boleh, langsung Tuhan berkati. Oh, itu nggak mau dia, nggak mau. Oh iya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Pastor Rika luar biasa, nggak berani nutup karena Pastor Rika mau belajar dulu sampai bisa, baru tutup sampai Tuhan memberkati. Haleluya. Ya, firman Tuhan tidak saya perpanjang. Kita sama-sama belajar. Ya, dunia tidak akan bisa melihat Yesus karena Yesus adalah ada di surga. Yang ada dalam dunia ini adalah Roh Allah, Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tidak bisa dilihat oleh orang-orang dunia. Kalau orang dunia bisa ingin melihat Yesus, lihatlah hidup saya, lihatlah kehidupan saya. Sama halnya dengan Yesus. Ketika ingin melihat melihat Bapa, lihatlah dalam diri Yesus. Dan Paulus mengajarkan kepada Timotius, jadilah teladan. Dan Paulus sudah mengikuti teladan Yesus. 5 hal itu sudah Rasul Paulus lakukan. Ya, kalau nggak percaya silahkan baca. Ya, semuanya di Alkitab. Baca. Paulus sudah melakukan 5 hal ini. Dan Paulus mengajarkan kepada Timotius untuk melakukan 5 hal ini. Dan dari kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, 5 hal ini harus kita lakukan. Supaya ketika orang melihat Yesus, ingin melihat Yesus, lihatlah dalam diri saya, lihatlah dalam kehidupan saya. Sekali lagi, 5 hal itu apa aja? 1. Apa? Perkataan. 2. 3 laku. 3. 4. 5. Marilah kita sama-sama berkomitmen lakukan itu semua. Amin. Amin. Ya, kita sama-sama datang kepada Tuhan. Bisa nggak lagu ini? Seperti Yesus, seperti Yesus. Bisa nggak anak-anak muda nih? Ini lagu tahun 70-80 ya Pak Bu ya? Karena saya cetakan tahun 70-an. Bisa ya lagu ya? Ada ya? Bro Dika? Seperti